Baik, kami dari Prodi Matematika Universitas Katolik Santo Yulianto akan mempresentasikan tentang materi persamaan nilai awal pada persamaan diferensial eksak. Pertama-tama kami akan perkenalkan diri. Nama saya Dian Wijaya. Nama saya Meli. Nama saya Ujai. Nama saya Meleni Rizwani. Nama saya Mika Saraswati. Selamat menyaksikan. Pertama yaitu pengertian persamaan diferensial biasa eksak. Nah, di sini berbentuk umum. Bentuk umum persamaan diferensial biasa eksak ada bentuk umum. Yang pertama bentuk umum. Bentuk umum persamaan diferensial biasa eksak ada x, y dx ditambah n x, y dx sama dengan 0. Nah, untuk syaratnya yaitu do m per do y sama dengan do n per do x. Untuk masalah nilai awal pada persamaan diferensial eksak, ada contoh soal. Ini adalah contoh soal yang pertama. Selesaikan persamaan diferensial berikut yang diketahui eksak pada soalnya, yaitu 2xy ditambah cos x ditambah tutup kurung x kuadrat ditambah 2y tutup kurung dy sama dengan 0. Baik, untuk penyelesaiannya kita masukkan n-nya. N-nya itu 2xy ditambah cos x dari ini. Terus n-nya kita ambil dari x kuadrat ditambah 2y. Kita masukkan di sini. Nah, ini ada do m. Do m ini adalah turunan. Do itu turunan. Jadi bisa kita sebut turunan, bisa juga kita sebut do. Nah, di sini kami menggunakan do, yaitu do m per do y sama dengan 2x. 2x ini dari 2xy. Nah, y-nya ini pangkat 1. Jadi 2x dikali y, y-nya itu 1 sama dengan 2x. Nah, untuk yang n-nya itu x kuadrat ditambah 2y. Nah, do n per do x sama dengan 2x ini dari 2 kita ubah ke sini jadi 2x. Nah, makanya itu jadi 1. Jadi kita tulis x aja. Satunya jangan kita tulis pangkatnya, jadi 2x. Nah, karena do m per do y sama dengan do m per do x, maka persamaan ini dinamakan persamaan eksak. Baik, kita lanjut contoh soal yang kedua. Diberikan m dalam kurung x, y sama dengan 3xy ditambah y kuadrat. Yang kedua itu adalah n dalam kurung x, y sama dengan x kuadrat ditambah 2xy. Maka yang pertama-tama kita itu hitung dulu turunan parsialnya. Yang dimana turunan parsial dari dot m per dot y sama dengan 3x ditambah 2y. Turunan dari n yang ini tadi dot n per dx sama dengan 2x tambah y. Kenapa dapat 3x ditambah 2y ini dari turunan dari m ini? Karena turunan dari ini itu tetap 3x, maka dari turunan dari y ada 1. Maka dari itu 3x dari 1 sama dengan y tetap 3 ataupun 3x ditambah turunan dari y kuadrat ini adalah 2y. Lanjut, untuk kita mengetahui turunan yang n ini, kenapa dapat 2x ditambah 2y? Karena turunan dari x kuadrat itu adalah 2x dan turunan dari 2x y sama dengan 2y. Kenapa dapat 2y? Karena di sini itu turunan dari itu adalah 1, maka
2y kali 1 sama dengan 2y. Karena pada dot m per dot y tidak sama dengan dot n per dx. Kenapa tidak? Jawabannya itu tidak eksak karena hasil dari dot m per dot y dan dot n per dot x itu tidak sama, maka tidak eksak. Karena sesuai dengan definisi eksak itu, kalau eksak itu dia hasilnya sama, kalau tidak eksak itu hasilnya berbeda. Maka pada contoh soal yang ini itu hasilnya tidak sama itu, maka dia tidak eksak. Untuk selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga, dimana dibagikan soal dy per dx sama dengan x kuadrat plus x sin x per y dalam kurung 1 kurang x kuadrat dengan nilai awal yaitu y dalam kurung 0 sama dengan 2. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama, kita kalikan dulu soal yang di atas tadi yaitu x kuadrat kali cos x sin x per y buka kurung 1, x kurang x kuadrat dikalikan dulu menjadi y buka kurung 1 kurang x kuadrat dy sama dengan xy kuadrat kurang cos x sin x dx. Nah, setelah kita udah kalikan kedua ruasnya, kita buat dalam bentuk khusus dan tidak kuas. Nah, setelah itu kita buat dalam bentuk khusus. Nah, ini bentuk khususnya itu menjadi cos x sin x kurang xy kuadrat dx plus y buka kurung 1 kurang x kuadrat dy sama dengan 0. Nah, setelah itu kita lanjut. Karena udah dapat samaannya, kita masukin aja, yaitu menjadi cos x kali sin x kurang xy kuadrat dx per m buka kurung x, y plus y buka kurung 1, x kuadrat dy per n buka kurung x, y sama dengan 0. Dan setelah itu kita akan periksa apakah dia itu eksak atau bukan dengan menurunkan si persamaan ini. Nah, ternyata didapat bahwa turunan dari keduanya ini sama, yaitu min 2x y sama juga dengan 2n per 2x yaitu min 2x y. Dapat ini itu dari ini, dan yaitu turunan dari y pangkat 2, y nya di x kuadratnya diturunkan menjadi 2y dan hasilnya itu karena 2 adalah angka makanya dia ditaruh di depan menjadi ada minnya kita bawa yaitu min 2xy. Nah, ini untuk turunan dari do m per do y. Nah, setelah itu untuk turunan do n per do x itu yaitu kita turunkan dulu x kuadratnya yaitu menjadi 2x. Nah, y dikali 1 itu jadi konstanta dan y dikali 2x ya 2x yaitu hasilnya ya min 2xy. Nah, karena kita udah dapat nih mereka itu sama-sama hasilnya yaitu min 2xy, jadi karena sama-sama hasilnya maka dia eksak. Nah, maka keduanya ini hasilnya adalah eksak. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4 soalnya 2x tambah 3y dx tambah 3x tambah 2y dy sama dengan 0. Nilai awal y dari kurung 1 sama dengan 2. Langsung di penyelesaiannya. Pertama kita identifikasikan m x y sama dengan 2x tambah 3y n x y dengan 3x tambah 2y. Terus kita cek keeksakannya. Do m per
do Y sama dengan 3 do N per do X sama dengan 3. Nah, jadi ini X sub. Nah, di sini ada do M per do Y sama dengan 3. Kenapa bisa dapat 3? Karena turun dari Y itu 3Y dan do N per do X sama dengan 3 karena dapatnya dari 3X. Nah, kita perlu nyari Y dan X. Jadi, karena nilainya sama-sama 3, itu X sub. Nah, selesaikan persamaan diferensial berikut. 3X pangkat 2Y ditambah 2X dx tambah dalam buku X pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 untuk buku dy sama dengan 0 dengan nilai awal Y dalam buku 1 sama dengan 1. Penyelesaiannya M sama dengan nilai M ini dari sini, nilai N nya ini dari sini. Jadi turunan parsial dari nilai M do M per do Y sama dengan 3X pangkat 2. 3X pangkat 2 ini kita dapat dari turunan 3X pangkat 2 dikali Y. Jadi inilah hasilnya. Turunan N do N per do X sama dengan 3X pangkat 2. 3X pangkat 2 ini kita dapat dari turunan X pangkat 3. Jadi do M per do Y sama dengan do N per do X itu eksak karena turunannya sama.